Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah sebelumnya, perkenalkan dulu nama kakak Yusuf Hadi Wicaksono. Adik-adik boleh panggil dengan Kak Yusuf. Pada hari ini, kakak akan membahas materi terkait dengan bangun ruang Sidatar. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar? Jadi, bangun ruang sisi datar itu adalah suatu bangunan yang memiliki luas dan juga volume, serta dibungkus oleh suatu bidang datar. Terus contohnya dari bangun ruang sisi datar itu apa aja kira-kira? Nah, bangun ruang sisi datar itu terdiri dari kubus, balok, prisma, dan juga limas. Dan khusus pada hari ini kita akan membahas bangun ruang kubus, balok. Untuk prismanya kita akan membahas prisma segitiga, dan juga limasnya kita akan membahas limas segitiga. Oke, bangun ruang yang pertama akan kita bahas adalah kubus. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada banyak loh sebenarnya benda-benda di sekeliling kita yang menyerupai bangun kubus ini. Nah, contohnya adalah rubik dan juga box kotak. Nah, ini merupakan suatu bentuk jaring-jaring kubus ABCDFGH yang dapat dibentuk sehingga menyerupai kubus. Pada bangun kubus ini juga memiliki unsur-unsur yang membangun. Yang pertama adalah titik sudut yang berjumlah 8. Nah, coba kita lihat, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, selanjutnya kubus juga memiliki rusuk atau sisi yang berjumlah 12, yaitu sisi AB, sisi BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, DH, BF, dan CG. Nah, selain itu juga ada bidang yang berjumlah 6, yaitu bidang ABCD, EFGH, ABFE, BCGH, BCGF, dan juga ADEH. Nah, selanjutnya kubus juga memiliki diagonal sisi 12, yaitu AC, BD, EG, FH, AF, BE, DG, CH, BG, CF, AH, dan DE. Nah, kubus ada juga dia memiliki unsur atau diagonal ruang yang berjumlah 4. Nah, ini diagonal dari ruang dari kubus yaitu AG, BH, CE, dan juga DF. Dan terakhir, kubus juga memiliki bidang diagonal yang berjumlah 6, yaitu bidang dari ABGH, CDEF, ADFG, BCEH, ACGE, dan juga BDHE. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian luas permukaan dan juga volume kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus dapat menggunakan rumus 6 dikali sisi kuadrat. Sedangkan rumus volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari kubus. Nah, kakak punya suatu rubik 3x3 dengan panjang rusuknya adalah 7 cm. Kira-kira berapa sih luas permukaan dan juga volumenya? Nah, oke, langsung aja. Dari data yang kita peroleh, kita memiliki panjang rusuk dari rubik tersebut adalah 7 cm. Ini kita masukin ke data. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita memakai rumus 6 dikali sisi kuadrat. Nah, langsung aja dimasukin dari data tersebut. 6 dikali, karena sisinya adalah 7 cm, kita masukin 6 dikali 7 kuadrat. Dan hasilnya adalah 294 cm persegi. Sedangkan untuk volumenya adalah kita memakai gunakan rumus sisi dikali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, kita langsung hitung aja. Jadi 7 pangkat 3 adalah 343 cm kubik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Nah, di sekitar kita pun banyak sekali benda yang menyerupai balok. Contohnya adalah akuarium, tempat pensil, dan lain sebagainya. Coba kita lihat pada gambar. Nah, ini merupakan jaring-jaring balok ABCDFGH yang dapat dibentuk sehingga dapat menyerupai bentuk balok.
mirip dengan kubus, balok juga memiliki beberapa unsur yang membangun, seperti titik sudut yang berjumlah 8, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan juga H. Lalu ada rusuk yang berjumlah 12, yaitu rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, DH, BF, dan juga CG. Nah, selanjutnya adalah bidang yang berjumlah 6. Jadi balok mempunyai bidang yang berjumlah 6, yaitu bidang ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan juga ADEH. Lalu ada diagonal sisi yang berjumlah 12, yaitu diagonal sisi AC, BD, EG, FH, AF, BE, DG, CH, BG, CF, AH, dan juga DE. Nah, lalu ada juga diagonal ruang yang berjumlah 4, yaitu diagonal ruang AG, BH, CE, dan juga DF. Dan terakhir adalah bidang diagonal yang berjumlah 6, yaitu bidang diagonal ABGH, CDEF, ADFG, BCEH, ACGE, dan juga BDHF. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian luas permukaan dan juga volume balok. Nah, untuk mencari luas permukaan dari balok, kita menggunakan rumus. Nah, ini bisa dilihat 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Dengan P adalah panjang, L adalah lebar, dan juga T adalah tinggi. Nah, untuk volume dari balok kita menggunakan rumus P dikali L dikali T. Selanjutnya ini adalah contoh soal dari balok. Coba kita lihat. Seorang anak membawa tempat pensil ke sekolahnya dengan bentuk yang menyerupai bangun ruang balok dengan panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya adalah 2 cm. Coba hitunglah luas permukaan dan juga volume dari tempat pensil tersebut. Dari data yang kita peroleh, kita memperoleh panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 2 cm. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus luas permukaan. Nah, rumusnya kan 2 dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T dan juga ditambah L dikali T. Kita masukin data-data yang sudah ada. Nah, jadi setelah kita jabarkan hasilnya adalah 2 dikali 60 ditambah 2 dikali 24 ditambah 2 dikali 10. Jadi hasilnya adalah 188 cm persegi. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari volume dari balok tersebut, tempat pensil yang menyerupai balok. Oke, rumus volume tadi apa? Rumusnya adalah P dikali L dikali T. Nah, langsung aja kita masukin 12 dikali 5 dikali 2 karena panjangnya 12, lebarnya 5, dan juga tingginya adalah 2 cm. Dan hasilnya adalah 120 cm kubik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bangun ruang dari prisma segitiga. Nah, bentuk yang mirip prisma segitiga dan kerap kali kita temui pada kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya atap rumah, tenda, dan lain sebagainya. Coba kita lihat pada gambar. Ini merupakan jaring-jaring prisma segitiga ABCDEF yang dapat dibentuk sehingga dapat menyerupai bentuk dari prisma segitiga. Nah, prisma segitiga juga memiliki beberapa unsur yang membangun, seperti titik sudut yang berjumlah 6. Nah, ini sudut-sudutnya adalah sudut A, B, C, D, E, dan juga F. Lalu memiliki rusuk yang berjumlah 9, yaitu rusuk AB, BC, CA, BE, AD, CF, DE, EF, dan juga FD. Nah, selanjutnya pada prisma segitiga juga memiliki bidang. Jumlahnya yaitu 5. Nah, ini bidang-bidangnya adalah bidang ABC dan juga DEF, ini yang berbentuk segitiga. Selanjutnya ada yang bidang berbentuk persegi panjang, yaitu bidang ABED, BCFE, dan juga ACFD. Lalu untuk diagonal sisi prisma segitiga itu memiliki 6 buah dari diagonal sisi, yaitu diagonal sisi AE, BD, BF, CE, AF, dan juga DC.
Nah, sedangkan untuk diagonal ruang dan juga bidang diagonal pada prisma segitiga itu tidak memilikinya. Pada prisma segitiga juga memiliki luas permukaan dan juga volume. Nah, ini merupakan rumus dari luas permukaan dari prisma segitiga, yaitu keliling alas dikali tinggi ditambah 2 dikali luas alas. Nah, sedangkan untuk volumenya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Oke, kita masuk ke contoh soal dari prisma segitiga. Nah, ada contoh kasus seperti ini. Pada gambar rumah yang memiliki atap berbentuk bangun prisma segitiga dengan ketentuan panjang AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan BC 5 cm, jadi AC dan juga BC-nya sama panjang, yaitu 5 cm, CF 8 cm, maka tentukanlah luas permukaan dan juga volume dari atap rumah tersebut. Nah, karena sebelumnya kita mengetahui rumus dari luas permukaan adalah keliling alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas. Nah, kita kan belum tahu ya luas alasnya ini hasilnya berapa sih sebenarnya. Nah, kita cari dulu nih luas alasnya. Karena kalau misalnya keliling kan udah ketahuan ya, AC ditambah BC ditambah AB. Nah, ini kan langsung dihitung juga langsung dapat. Nah, kita lihat dulu atap rumah ini alasnya yang mana kira-kira. Nah, ini dia alasnya itu berbentuk segitiga yang bawah ini. Nah, karena berbentuk segitiga maka kita mencari luas alasnya itu yang bentuknya segitiga. Jadi kan kalau misalkan luas dari segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Karena pada contoh kasus seperti ini adalah segitiga sama kaki, maka kita harus mencari dulu dari tingginya, karena tingginya kita belum ketahui ya. Nah, tingginya itu bisa diketahui dari kita mencari menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini kita mencari T sama dengan akar dari 5 kuadrat ini dari panjang AC ya. Ini sama aja sih sebenarnya, mau ngambil AC atau BC itu sama aja. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, 3-nya ini dari mana kira-kira? Nah, 3-nya ini adalah setengah dari AB. Karena kita ingin mencari Pitagoras ya. Kita memotong dari AB ini, kita potong jadi 2 bagian sehingga itu akan tegak lurus. Jadi akan membentuk segitiga siku-siku pada C di sini. Nah, makanya kita ambil dari 3 di sini. Nah, makanya setengah dari AB kan ini kan 3 cm ya. Makanya setelah kita hitung 5 pangkat 2 itu kan 25 dikurang 3 pangkat 3 adalah 9. Jadi T-nya ini adalah akar 16. Nah, akar 16 itu berapa kira-kira? Akar 16 adalah 4 hasilnya. Nah, jadi kita bisa masukin karena luas dari segitiga ini adalah segitiga, maka setengah dikali alas dikali tinggi, setengah alasnya tadi berapa? 6 cm dikali tinggi tadi yang sudah kita dapat yaitu 4 cm. Jadi luas alasnya adalah 12 cm kuadrat. Nah, oke, langsung aja kita masukin ke luas permukaan dari prisma segitiga. Keliling alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas. Nah, keliling alasnya ini kan dari yang tadi saya sebutin, AC ditambah CB ditambah AB. Nah, ini berarti 6 ditambah 5 ditambah 5 dikali tingginya. Tingginya ini CF yaitu 8 cm ditambah 2 dikali luas alas. Tadi kan luas alas sudah diketahui ya. Hasilnya adalah 12, jadi 2 dikali 12 dan dihitung adalah hasilnya 152 cm persegi. Nah, ini udah dapat kita luas dari permukaan dari prisma segitiga. Lanjut ke volume. Rumus volume adalah luas alas dikali tinggi. Tadi luas alasnya udah diketahuin yaitu 12 cm persegi dikali tingginya yaitu 8 cm. Nah, hasilnya adalah 96 cm kubik. Oke, bangun ruang segi datar yang terakhir adalah 5 segitiga. Dengan bidang yang menyelimutinya adalah bangun datar segitiga. Nah, adik-adik sama familiar bukan dengan gambar tersebut? Iya, itu adalah piramida yang terdapat di sisi sana. Jadi, bentuk piramida tersebut menyerupai 5 segitiga. Coba kita lihat pada gambar. Ini merupakan jaring-jaring 5 segitiga ABCT yang dapat dibentuk sehingga dapat menyerupai bangun 5 segitiga. Nah, 5 segitiga juga memiliki beberapa unsur yang membangun. Coba kita lihat.
seperti titik sudut yang berjumlah 4. Jadi titik sudut pada 5 segitiga itu berjumlah 4, yaitu sudut A, B, C, dan juga sudut T yang di puncak sana. Nah, lalu ada rusuk yang berjumlah 6. Jadi rusuknya jumlah 6, yaitu rusuk AB, BC, CA, AT, BT, dan juga CT. Nah, dan bidang berjumlah 4. Jadi bidang di 5 segitiga itu jumlahnya ada 4, yaitu bidang ABT, BCT, ACT, dan juga ABC. Sedangkan untuk diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal 5 segitiga itu tidak memilikinya. Nah, untuk luas permukaan limas ini kita dapat gunakan rumus. Nah, ini rumusnya. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah sigma. Nah, sigma ini adalah jumlah. Jadi jumlah luas sisi dari selimut limas. Nah, karena pada hari ini kita membahas tentang 5 segitiga, maka kita bisa definisikan bahwasanya luas ini adalah luas dari segitiga. Makanya luas alas di sini adalah luas segitiga. Jadi yang segitiga tadi ABC, nah ini kan alasnya ABC ya. Nah, itu luas dari segitiga, dan sigmanya ini kita bisa perjelas. Jadi kan sigma ini kan selimut yang menutupi dari limas tersebut ya, dan bentuknya adalah segitiga. Makanya kita bisa definisikan bahwa sigma ini adalah luas segitiga selimut 1 ditambah luas segitiga selimut 2 ditambah luas segitiga selimut 3. Nah, itu ya. Jadi tinggal ditambah aja dari luas-luasnya, kita cari dulu luasnya, habis itu kita tambah. Nah, sedangkan untuk rumus volume 5 segitiga ini adalah volume sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Jadi 1/3 dikali luas alasnya kan tadi kan adalah luas dari segitiga dikali tingginya gitu ya. Oke, kakak punya contoh soal dari 5 segitiga yang sederhana seperti ini. Berikut terdapat 5 segitiga sama sisi dengan panjang rusuk alasnya itu adalah 12 cm, tinggi limasnya adalah 15 cm, dan panjang AT beserta sisi selimut lainnya adalah 10 cm. Maka tentukanlah luas permukaan dan juga volumenya. Nah, dari soal yang telah kita ketahui, jadi data-datanya adalah sisi, karena segitiganya adalah segitiga sama sisi, maka kita bisa definisikan bahwasanya panjang dari AB sama dengan BC sama dengan AC ini sama, yaitu 12 cm. Sedangkan untuk panjang AT dan juga BT sama dengan CT ini sama, yaitu 10 cm. Dan panjang dari titik pusatnya ini dari OT ini adalah sama dengan 15 cm. Nah, dari data tersebut kita bisa definisikan dan kita bisa mencari dari luas permukaan dan juga volumenya. Nah, kita cari dulu luas dari permukaan dari 5 segitiga. Nah, rumusnya tadi kan luas alas ditambah sigma dari luas dari sisi selimut limas. Nah, karena sisinya adalah segitiga sama sisi, makanya kita masukin rumus dari segitiga sama sisi. Nah, ini luasnya adalah A kuadrat per 4 akar 3. Karena ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kita masukin aja tadi kan A-nya ini kan sebenarnya adalah sisinya ya, karena sisinya itu sama semua, makanya kita masukin sisinya adalah 12 cm. Ini kita mencari luas alasnya dulu nih. Jadi 12 cm kita masukin 12 kuadrat per 4 akar 3. Nah, 12 kuadrat kan sama dengan 144 ya. Nah, ini 144 per 4 akar 3. Nah, jadi hasilnya adalah 36 akar 3 cm kuadrat. Nah, oke. Lanjutnya kita masuki yang tadi nih, yang sigma dari luas sisi selimut dari limas. Nah, ini kan kita tahu ya kalau misalkan ini adalah segitiga. Makanya kita bisa definisikan luasnya ini menjadi luas dari segitiga. Makanya kita menggunakan rumus ini sebenarnya sama aja karena di setiap selimutnya ini besarnya sama. Makanya kita bisa mengambil salah satu dari segitiga tersebut. Jadi mau ambil mana aja itu sama aja gitu kan, dari segitiganya. Ini kakak ambil dari segitiga ABT. Ini kakak yang depan ini yang kakak ambil. Maka rumusnya adalah setengah dikali AB dikali MT. Nah, ini MT ini adalah M-nya ini adalah setengah dari AB. Karena kita ingin mencari tingginya kan, karena rumus dari segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan untuk segitiga ini tingginya adalah MT. Nah, ini M ini adalah setengah dari AB. Nah, cara mencari MT itu gimana sih, Kak? Nah, ini kita cara mencarinya.
MT sama dengan akar dari AT kuadrat dikurang MA kuadrat. Nah, karena kita yang ketahuinya itu cuma AT dan juga cuma MA doang ya, karena MA itu kan dari setengah dari AB kan. Nah, ini kita bisa manfaatkan, jadi sama dengan akar dari 10 kuadrat. Ini kita menggunakan rumus Pitagoras ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ketahui, kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, karena sisi panjang itu adalah dikurang dari sisi dari samping, yaitu MA. Nah, makanya 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, jadi hasilnya adalah akar 64 sama dengan 8 cm. Jadi tingginya ini adalah 8 cm. Kita langsung bisa masukin ke rumusnya. Jadi sigma dari luas sisi selimut limas itu sama dengan setengah dikali 12 dikali 8. Jadi setengah dikali alas kali tinggi, karena alasnya adalah 12 cm dan tingginya tadi kita udah ketahuin adalah 8 cm. Jadi adalah sama dengan 48 cm persegi. Nah, ya udah, karena tadi kita udah dapat dari luas dari salah satu dari segitiganya adalah 48 cm persegi, tinggal ditambah aja. Jadi karena selimutnya ada 3, maka tinggal kita tambah aja. Maka hasilnya sigma dari luas sisi selimut limas adalah 48 ditambah 48 ditambah 48 sama dengan 144 cm persegi. Nah, itu hasil dari sigma dari luas sisi selimut limas. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah, tadi kan sigmanya udah kita ketahuin ya, hasilnya adalah 144 dan juga luas alasnya adalah 36 akar 3. Jadi hasilnya adalah 144 ditambah 36 akar 3 cm persegi. Nah, itu hasil dari luas permukaan dari 5 segitiga yang tadi kita udah cari ya gitu ya. Nah, untuk volumenya ini adalah, nah ini kita masukin ke rumusnya. Jadi rumus volume kan dari sepertiga luas alas dikali tinggi, karena luas alasnya adalah segitiga sama sisi, makanya tadi kan kita udah dapat ya luas alasnya adalah 36 akar 3. Nah, makanya langsung kita masukin ke rumus, sepertiga ditambah dikali 36 akar 3 dikali 15, maka hasilnya adalah 180 akar 3 cm kubik. Pada akhirnya pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini tentang bangun ruang segi datar. Tadi kita sudah membahas dari kubus, balok, prisma segitiga, dan juga 5 segitiga. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.